Maluku. Joseph Kam dilahirkan pada tahun 1769 dari satu keluarga sebagai pedagang kulit di Belanda. Saat kecil dia hanya bisa menyelesaikan pendidikan rendahnya dan tidak mampu melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena keadaan ekonomi yang sangat sulit. Akibatnya dia harus melanjutkan usaha perdagangan kulit orang tuanya. Tahun 1802, kedua orang tuanya meninggal dan tidak lama kemudian istri dan anaknya pun meninggal dunia. Itulah yang membuat Kam akhirnya membulatkan tekadnya, mewujudkan cita-citanya untuk menjadi utusan Injil. Dia melamar ke Badan Misi Belanda NZG tahun 1807 dan butuh waktu 8 tahun lamanya untuk dia bisa berangkat ke Indonesia sebagai utusan Injil. Dan dia memulai pelayanannya dari kota Ambon, Haruku, Seram Selatan sampai ke Saparua. Di sanalah dia memberitakan firman, menginjili, dan banyak orang yang bertobat karena pelayanannya. Tidak hanya di sana dia melanjutkan pelayanannya sampai ke Minahasa, Sangir Talaut, ke timur, perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan, tapi tidak pernah menyurutkan semangatnya. Namun kondisi kesehatannya makin lama makin menurun. Dalam perjalanan terakhirnya ke Maluku Tenggara, Kam menderita penyakit yang cukup parah. Segala upaya dikerjakan untuk kesembuhannya, tapi Tuhan berkehendak lain. Dia meninggal pada tahun 1833 setelah 20 tahun melayani di Maluku. Kam akan dikenang sebagai seorang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Joseph Kam, Rasul Maluku. Shalom Bapak Ibu sekalian. Joseph Kam dan juga foto-foto yang ada di kiri kanan Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang sudah memberikan hidup mereka, bahkan nyawa mereka bagi Tuhan. Dan biarlah teladan mereka juga kita akan bersama-sama ikuti. Mari bersama-sama kita akan berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kemerdekaan bangsa kami yang Kau anugerahkan. Dan terlebih lagi atas kemerdekaan sejati yang kami alami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memerdekakan kami dari dosa dan memberikan kami hidup yang baru. Pagi ini kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Roh Kudus memimpin kami untuk kami boleh memahami dan mentaati setiap kebenaran-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuasa firman yang kami dengar bekerja mengubah hati kami, mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Merdeka, merdeka. Sekali lagi merdeka. Hari ini kita merayakan hari kemerdekaan ke-80 Bapak Ibu. Bukan waktu yang singkat, Tuhan sudah pimpin bangsa kita. Dan setiap kali kita memasuki momen kemerdekaan, kita selalu diingatkan bahwa ada para pahlawan yang berjuang, berkorban demi kemerdekaan. Dan kita tentu bersyukur untuk kemerdekaan kita semua. Tetapi kita juga perlu tahu bahwa kemerdekaan secara politik, secara sosial tidak menjamin setiap orang bebas dari belenggu yang jauh lebih dalam, yaitu belenggu dosa. Maka kita semua memerlukan sang pahlawan kemerdekaan sejati. Yang datang bukan membawa senjata tetapi membawa kabar baik. Yang datang bukan untuk membebaskan satu bangsa dari penjajahan tapi membebaskan segala bangsa dari kuasa dosa. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita, amin. Dialah utusan Allah yang agung yang datang ke dunia ini dengan misi memerdekakan manusia dari perbudakan dosa. Dan inilah tema yang akan kita renungkan pagi hari ini, dimerdekakan Kristus. Bapak Ibu, selamat merayakan bulan misi. Kira-kira di bulan misi ini kata apa yang paling sering kita dengar? Kata apa? Kata misi, gitu ya. Dan misi nggak ada dalam Alkitab Bapak Ibu, nggak ada di bahasa Ibrani, nggak ada di bahasa Yunani juga. Misi sebetulnya berasal dari bahasa Latin yang artinya mengutus. Jadi berbicara tentang misi sebetulnya kita sedang berbicara tentang pengutusan.
Maka Yesus pernah berkata kepada para murid-muridnya, sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Yohanes 20 ayat 21. Yesus datang ke dunia karena diutus untuk satu misi dari Allah Bapa. Dan kini Dia mengutus kita semua untuk melanjutkan satu misi itu. Artinya apa saudara? Artinya misi gereja adalah kelanjutan dari misi Yesus di dunia ini. Amin. Dan bagi kita semua yang dipercayakan melanjutkan misi Yesus ini sebuah kehormatan besar. Ini sebuah hak yang istimewa. Tuhan tidak memanggil kita karena kita hebat, no. Tuhan tidak panggil kita karena kita mampu, tidak. Atau karena tanpa kita misi itu akan gagal, tidak. Yesus sanggup menggenapi misinya tanpa bantuan siapapun termasuk saya dan saudara. Tetapi dalam kasih-Nya, dalam anugerah-Nya, Dia pilih kita, Dia libatkan kita, Dia berikan kita kesempatan menjadi rekan sekerja Allah dalam misi keselamatan yang begitu agung Bapak Ibu. Bapak Ibu, 3 tahun yang lalu saya bersama dengan beberapa rekan pergi melayani di sebuah desa terpencil di ujung timur Pulau Jawa ini. Kami datang untuk mengunjungi seorang petobat baru di sana. Ketika kami hendak meninggalkan desa itu Bapak Ibu, tiba-tiba sekelompok orang menghadang kami. Mereka berteriak-teriak karena mereka tidak suka dengan kehadiran kami. Dan beberapa di antara mereka memegang gergaji pohon yang sangat besar karena kami ada di tengah hutan Bapak Ibu. Suasananya sangat menegangkan begitu. Dan secara manusia kami tahu keadaan itu bisa berakhir dengan buruk. Tapi Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami. Singkat cerita kami diluputkan dan kami boleh keluar dari desa itu. Bapak Ibu, Allah terus bekerja dalam situasi yang menakutkan itu. Dia tidak hanya melindungi kami, tapi 3 tahun berjalan Allah menyentuh hati orang-orang yang sebelumnya menolak kami. Dan di dalam waktu Tuhan Bapak Ibu, di saat ini Bapak Ibu, di desa itu ada 11 orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan 2 di antaranya mereka sudah menerima permandian. Mereka yang dulu hidup di dalam dosa, kini dimerdekakan. Mereka yang dulu hidup jauh dari Allah, membenci Allah, kini mengenal Allah, mengasihi Allah. Itulah kuasa Yesus yang mampu membebaskan, mengubahkan, dan memberikan kita hidup yang baru Bapak Ibu. Saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari dari Injil Lukas, pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai 19. Gak usah buka Alkitab, di depan sudah ada. Mari bersama-sama baca dengan saya. Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai 19. 2, 3. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bapak Ibu, LAI memberikan judul perikop ini, Yesus ditolak di Nazaret. Jadi perikop ini berbicara tentang pelayanan Yesus ketika dia kembali ke kampung halamannya di Nazaret yang ada di wilayah Galilea. Dan Bapak Ibu perlu ingat, Nazaret itu bukan tempat kelahiran Yesus ya. Yesus lahir di mana? Di Bethlehem. Tetapi di Nazaretlah dia dibesarkan. Sehingga Bapak Ibu belasan kali dalam perjanjian baru Yesus disebut dengan Yesus orang Nazaret. Dan menariknya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mundur sedikit di ayat ini, Bapak Ibu baca ayat 14 dan 15, kita menemukan bahwa sebetulnya Yesus sudah sangat dikenal di seluruh provinsi Galilea. Yesus sangat populer. Kenapa? Karena pengajarannya yang luar biasa memberkati. Namun ketika dia pulang ke Nazaret, ke kampung halamannya, Yesus tidak berbicara soal ketenarannya. Yesus tidak berbicara soal prestasinya di wilayah Galilea Bapak Ibu. Dia justru fokus menyampaikan kabar tentang kemerdekaan dari dosa yang menjadi inti dari misinya. Dan karena inilah
Yesus akhirnya ditolak oleh orang-orang di tempat dia dibesarkan. Dia tahu dia akan ditolak. Tapi dia memilih untuk berbicara tentang sesuatu yang paling dalam menyentuh hati manusia. Yaitu tentang kemerdekaan. Dia berbicara tentang pembebasan. Bukan dari penjajahan Romawi, tetapi dari belenggu dosa. Dan inilah misi Yesus di dalam dunia ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, dalam Lukas pasal 4, 17-19 di awal pelayanannya di Nazaret, Yesus langsung mendeklarasikan misinya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa pulang membaca secara lengkap, dikisahkan di sana Yesus tuh masuk ke sinagog rumah ibadat pada hari Sabat. Dan sebagai seorang rabi yang sedang berkunjung Bapak Ibu, ada kebiasaan di rumah ibadat untuk memberikan kesempatan kepada rabi tamu itu untuk menyampaikan penjelasan firman Allah. Maka kemudian Yesus berdiri, dia kemudian mulai membacakan firman Allah. Dan sesuai kebiasaan di sinagog Bapak Ibu, biasanya ibadah itu dimulai dengan membaca Shema Yisrael dari Ulangan pasal 6 ayat 4. Ada yang tahu isinya? Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Lalu kemudian dilanjutkan dengan membaca sebagian dari Taurat. Jadi dipilih kitab antara Kejadian sampai Ulangan, kemudian ditutup dengan pembacaan dari kitab para nabi. Nah di hari itu Bapak Ibu, kitab yang dibacakan adalah kitab Yesaya. Dan besar kemungkinan Yesus sendiri yang memilih bagian ini, dan dia memilih Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Dan di bagian ini Bapak Ibu tertera nubuatan tentang Yesus yang akan datang sebagai juru selamat. Yesus mulai membacakannya kepada orang-orang yang berkumpul di rumah ibadat itu. Dan bacaan itu dimulai dengan perkataan yang tadi kita baca. Saya baca ulang Bapak Ibu. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Selesai membaca, Yesus tutup gulungan kitab itu, dia kembalikan kepada pejabat, kemudian dia mulai duduk. Di sinagog Bapak Ibu, duduk artinya Yesus siap untuk mengajar. Jadi saat itu suasananya hening, semua mata tertuju kepada Yesus, menunggu apa yang Yesus mau katakan. Lalu Yesus memulai dengan kalimat yang sangat mengejutkan. Bapak Ibu lihat ayat 21. Ayat 21 Yesus bilang, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Bapak Ibu, dengan satu kalimat singkat itu Yesus menyatakan bahwa nubuat Yesaya 61 bukan lagi janji yang menunggu penggenapannya. Bukan, tetapi sudah menjadi genap di dalam diri Kristus. Dialah Mesias yang diurapi Allah untuk apa? Untuk membawa kabar baik yang memerdekakan umatnya dari belenggu dosa, memulihkan mereka kepada persekutuan dengan Allah Bapak Ibu. Nah kata genap Bapak Ibu, di dalam bahasa asli bahasa Yunani menggunakan tenses atau bentuk waktu perfect tense. Artinya apa? Dalam konteks ini Bapak Ibu, kata genap itu bukan hanya merujuk pada satu tindakan, tetapi merujuk pada tindakan yang berkelanjutan. Artinya apa? Artinya ketika Yesus mengatakan genaplah nas ini, maka penggenapan itu sudah dimulai sewaktu Yesus hadir dalam dunia ini. Yesus lahir, Yesus bertumbuh dewasa, dibaptiskan, mulai melayani, memberitakan Injil, hingga nanti Yesus mati dan bangkit, dia menggenapkan seluruhnya. Seluruh kehidupan Yesus, khususnya kematian dan kebangkitannya, itulah yang menggenapi seluruh nubuatan di dalam kitab suci. Bapak Ibu, pernyataan ini menegaskan identitas Yesus sebagai penggenap nubuat para nabi dan sekaligus menjelaskan misinya, karya keselamatan yang telah direncanakan Allah sejak kekekalan Bapak Ibu. Jadi ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai penggenap nubuat Yesaya, dia juga sekaligus menegaskan bahwa waktu pembebasan telah tiba. Bukan hanya bagi orang Israel secara nasional, tapi bagi semua orang yang percaya kepadanya. Inilah kabar baik
yang dibawa oleh Injil. Bahwa kerajaan Allah yang memerdekakan itu sudah hadir dan sudah bekerja melalui Kristus Yesus. Bapak Ibu, nubuatan Yesaya ini bukan hanya memperkenalkan siapa Yesus, tetapi juga mendefinisikan misinya. Dia datang untuk melayani 4 kelompok yang disebutkan di sini. Orang-orang miskin, orang-orang tawanan, orang-orang buta, dan orang-orang tertindas. Dan Yesus mengumumkan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bapak Ibu, ini adalah bahasa yang menggemakan tahun Yobel dalam perjanjian lama. Ini adalah sebuah simbol pembebasan dan pemulihan. Dan Bapak Ibu, perkataan Yesus dalam Lukas 4 ayat 18 ini seringkali disalah tafsirkan. Sehingga di dalam gereja itu muncul 2 macam ekstrim. Ekstrim yang pertama Bapak Ibu, misalnya mereka yang pro dengan teologi pembebasan. Mereka akan memahami perkataan Yesus ini hanya sebagai pernyataan politik atau sosial saja. Mereka melihat Yesus semata-mata sebagai seorang pembebas sosial dan politik. Yesus datang untuk apa? Membebaskan orang miskin, memerdekakan orang tertindas, mengubah sistem dunia menjadi lebih adil. Sehingga mereka menganggap misi gereja adalah misi yang bersifat sosial atau politik. Gereja harus fokus meringankan penderitaan sosial. Gereja harus memperjuangkan perubahan politik. Gereja harus menghapuskan ketidakadilan. Bapak Ibu, saya percaya Yesus punya kuasa untuk melakukan semua itu. Amin. Jika dia mau menolong setiap orang miskin, dia pasti sanggup. Jika dia mau menyembuhkan semua orang buta, dia pasti mampu. Jika dia mau membebaskan semua orang yang tertindas, dia pasti bisa. Tetapi bukan itu fokus utama misinya. Memang betul Alkitab mencatat Yesus memberi makan ribuan orang. Tapi ingat Bapak Ibu, hanya 2 kali dicatat dalam kitab Injil. Memang benar Yesus menyembuhkan orang buta, tetapi tidak semua orang buta di Israel disembuhkan. Memang benar Yesus perhatikan orang-orang tertindas, tetapi tidak setiap kasus ketertindasan itu ia hentikan. Kenapa? Karena misi utama Yesus bukanlah pelayanan sosial semata-mata Bapak Ibu. Dia melakukan itu sebagai wujud belas kasihannya. Tetapi tujuan tertingginya adalah membebaskan manusia dari belenggu yang paling mematikan, yaitu dosa. Maka Bapak Ibu, jika gereja salah memahami misi Yesus hanya sebagai pembebasan fisik dan sosial, maka gereja akan kecewa ketika melihat dunia ini masih penuh dengan penderitaan. Lebih parah lagi Bapak Ibu, gereja bisa kehilangan fokus rohaninya dan menjadikan misi hanya sebatas program bantuan sosial. Saya tidak mengatakan bantuan sosial tidak penting. Bantuan sosial penting. Gereja dipanggil untuk melakukannya. Tetapi itu bukan inti dari misi Yesus. Ekstrim yang kedua Bapak Ibu. Ada orang-orang yang kemudian memahami perkataan Yesus ini hanya secara spiritual saja. Orang buta artinya orang buta secara rohani. Orang tertindas artinya orang yang tertindas secara rohani. Orang tawanan artinya orang yang tertawan oleh dosa secara batinia. Akibatnya apa Bapak? Akibatnya mereka yang berpandangan seperti ini, mereka terjebak dengan sikap yang sangat dingin, sangat tidak peduli, dan tidak berbelas kasihan terhadap penderitaan sesama manusia. Maka mereka akan berkata begini, yang penting gereja memberitakan Injil untuk keselamatan jiwa. Urusan fisik, urusan sosial bukan tanggung jawab gereja. Maka Bapak Ibu, pandangan ini, walaupun dia berangkat dari kesadaran akan keselamatan kekal, pada akhirnya akan membuat gereja menutup mata terhadap kesusahan nyata di sekitarnya. Bapak Ibu, Yesaya pasal 61 yang Yesus kutip memang berbicara tentang keselamatan rohani. Itu adalah intinya. Tetapi mengapa Yesus secara spesifik menyebutkan kelompok-kelompok ini Bapak Ibu? Kenapa dia sebutkan tentang orang miskin, orang tawanan, orang buta, orang tertindas? Apakah ini berarti orang kaya nggak perlu keselamatan? Orang yang merdeka nggak perlu keselamatan? Atau penguasa nggak perlu keselamatan? Tentu tidak Bapak Ibu. Penyebutan 4 kelompok ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa Injil Yesus Kristus itu memiliki dimensi nyata untuk menjangkau orang-orang yang sering diabaikan. Orang-orang yang sering mengalami ketidakadilan.
Orang-orang yang seringkali nggak punya daya untuk menolong diri mereka sendiri, Yesus hadir di sana Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita hanya memaknai perkataan Yesus ini hanya secara spiritual saja, maka kita akan kehilangan makna penuh dari panggilan ini. Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita tidak jatuh ke dalam dua ekstrem ini? Yang pertama Bapak Ibu, kita harus memahami bahwa Yesus datang untuk membawa kemerdekaan rohani dari kuasa dosa. Dan ini adalah inti Injil. Di ayat 18 dikatakan apa? Yesus diurapi Allah. Untuk apa Yesus diurapi? Yesus diurapi, satu, untuk menyampaikan kabar baik. Dua, untuk memberitakan kabar pembebasan. Ketiga, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. 3 kali misi ini diulang-ulang di Alkitab. Artinya apa? Misi ini sangat-sangat penting. Yesus diurapi untuk memberitakan kabar baik. Yesus diurapi untuk menyampaikan kabar baik. Jadi Bapak Ibu, Yesus itu bukan hanya inti dari berita Injil, tetapi Yesus itu sang pemberita Injil. Apa itu Injil? Apa itu Injil? Injil adalah berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus yang memberikan keselamatan bagi orang berdosa. Yesus memang inti dari berita Injil, tapi dia juga pemberita Injil. Makanya Bapak Ibu, sangat ironis hari-hari ini. Ada banyak gereja selalu menekankan khotbah yang gospel center, khotbah yang berpusat pada Injil. Puji-pujian semua harus gospel center, berpusat pada Injil. Dekorasi gereja semuanya berpusat pada Injil. Tetapi keluar dari gereja, jemaat tidak pernah atau jarang sekali memberitakan Injil. Setiap hari Minggu Bapak Ibu, kita selalu merayakan Injil. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur untuk kematian kebangkitan Kristus. Kita bersyukur untuk keselamatan di dalam Injil saudara. Tetapi Senin sampai Sabtu kita tidak pernah punya hati untuk memberitakan Injil. Kita tidak melakukan teladan Yesus untuk memberitakan Injil. Dan ini sangat ironis. Yang kedua Bapak Ibu, untuk tidak terjebak dalam kedua ekstrim tadi, kita harus memahami bahwa Yesus datang untuk memerdekakan manusia dari dosa. Membawa manusia kembali kepada Allah tanpa mengabaikan kebutuhan fisik mereka. Bapak Ibu, tujuan utama kedatangannya adalah menyampaikan kabar baik, memerdekakan jiwa dari kuasa dosa, namun tidak berarti mengabaikan kebutuhan fisik Bapak Ibu. Mesias itu diutus untuk menyampaikan kabar baik, tetapi juga melakukan hal-hal yang baik. Maka tidak kebetulan Bapak Ibu, Yesus menyebutkan kategori orang-orang yang secara nyata butuh pertolongan. Yesus sedang menegaskan bahwa Injil yang dia bawa itu harus menyentuh orang-orang yang sering diabaikan oleh masyarakat Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, Yesus tidak menyembuhkan semua orang buta. Tetapi pada momen tertentu dia menyembuhkan yang buta. Dia tidak memberikan makan kepada semua orang miskin di dunia, tapi dalam momen tertentu dia memberikan makan ribuan orang. Maka kabar baik itu, Injil itu harus diucapkan, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan. Maka Bapak Ibu, misi Yesus yang sekarang menjadi misi gereja itu selalu memiliki dua dimensi yang tidak terpisahkan. Yang pertama Bapak Ibu, memproklamasikan Injil keselamatan sebagai inti dan prioritas utama. Tetapi yang kedua yang sama pentingnya adalah mewujudkan kasih Allah secara nyata sebagai buah dari Injil itu. Bapak Ibu, Injil haruslah menjadi Injil yang nyata, yang berbicara kepada orang-orang dalam konteks kehidupan mereka secara nyata. Kalau kita memberitakan bahwa Yesus adalah juru selamat, tetapi kita menutup mata kita kepada orang yang lapar, orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang menderita. Kita ini belum sungguh-sungguh ikut teladan Yesus yang bukan hanya memberitakan kabar baik, tetapi juga menunjukkan kasih-Nya lewat perbuatan. Bapak Ibu, misi gereja adalah kelanjutan dari misi Yesus. Kita harus proklamasikan Injil keselamatan. Di sisi lain, kita harus menyatakan kasih Allah
sebagai buah dari Injil itu. Ada sebuah hasil riset yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu. Hasil riset ini dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul Otopsi Gereja yang Mati. Jadi di Amerika sana ada banyak gereja yang akhirnya mati dan ditutup, Bapak Ibu. Dan Tom Rainer, Bapak Ibu, penulis buku ini, dia melakukan analisis atas kasus-kasus nyata dari gereja-gereja yang sudah tutup di Amerika. Dan sebagai kesimpulan, Bapak Ibu, Rainer mencantumkan ada 11 tanda gereja yang sedang sekarat. Dan salah satu yang penting saya sampaikan pagi hari ini, yaitu ketika the Great Commission becomes the Great Omission. Ketika amanat agung itu berubah menjadi pengabaian agung, gereja pasti akan mati. Bapak Ibu, amanat agung Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 memerintahkan kita dengan jelas, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan itu seharusnya menjadi tugas besar gereja. Tetapi justru menjadi sesuatu yang diabaikan oleh gereja ketika fokus gereja bukan lagi pada misi dan penginjilan. Bapak Ibu, kehilangan fokus pada amanat agung adalah kehilangan yang paling besar dari sebuah gereja. Banyak gereja yang akhirnya mati secara rohani. Karena apa? Karena perlahan-lahan mengabaikan amanat agung sampai akhirnya amanat agung benar-benar lenyap dari kehidupan gereja. Dan gereja akan mati. Ketika gereja hanya sibuk mengurusi urusannya sendiri, Bapak Ibu. Ketika gereja hanya hidup untuk dirinya sendiri. Di saat itulah gereja sedang menuju kepada kematian. Gereja yang melupakan panggilan misi bukan lagi gereja yang hidup dalam kuasa Kristus. Bapak Ibu, Yesus memulai pelayanan di Nazaret dengan mendeklarasikan kemerdekaan dan pembebasan bagi dunia. Itu bukan sekedar khotbah 2000 tahun yang lalu. Itu adalah misi hidup Yesus. Dan sekarang misi itu dipercayakan kepada kita. Jika misi Yesus sekarang dipercayakan kepada kita, maka pertanyaannya adalah bagaimana kita merespon panggilan tersebut dalam tindakan nyata, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat lingkaran di atas. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, engkau harus mendoakan orang-orang yang belum percaya. Pray. Yang kedua, engkau harus memperhatikan orang-orang yang tadi engkau doakan. Care. Dan yang terakhir, engkau harus memberitakan Injil kepada mereka yang sudah kita doakan, yang sudah kita perhatikan. Share. Pray, care, share. Bilang sama kiri kanannya. Pray, care, share. Pray. Kalau engkau mau memberitakan Injil, mulailah dengan berdoa. Kenapa harus berdoa? Karena doa adalah pengakuan bahwa hanya Allah yang dapat mengubah hati seseorang meresponi Injil, Bapak Ibu. Engkau harus berdoa. Dan untuk berdoa, Bapak Ibu, saya memberikan saran kepada Bapak Ibu. Mulailah buat daftar nama. 1, 2, 3 daftar nama orang-orang yang belum percaya dari keluarga kita, tetangga kita, teman kerja kita. Doakan mereka sungguh-sungguh. Waktu engkau berdoa bagi mereka, minta Tuhan berkati orang-orang ini. Doakan mereka bukan hanya kebutuhan rohani mereka, tapi juga doakan agar Tuhan memberkati kebutuhan mereka sehari-hari. Dan terakhir, mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan buka kesempatan untuk berbicara kepada mereka. Sambil engkau berdoa, engkau mulai perhatikan mereka. Engkau tunjukkan kepedulian yang nyata kepada mereka, Bapak Ibu. Kalau mereka ulang tahun, kirimlah WhatsApp kepada mereka. Kalau mereka sakit, kunjungilah mereka. Kalau mereka sedang butuh bantuan, bantulah mereka. Kalau mereka butuh didengar, berikanlah waktu untuk mendengarkan pergumulan mereka. Bapak Ibu, perhatian ini bukan soal strategi semata-mata, Bapak Ibu. Tapi inilah wujud kasih Kristus yang mengalir dalam hati kita. Setelah engkau berdoa, engkau memperhatikan mereka, engkau harus mengambil langkah iman untuk membagikan Injil. Kalau engkau bingung bagaimana mulai membagikan Injil, maka engkau bisa mulai dari kesaksian pribadi. Bagaimana Kristus mengubah hidupmu. Dan itu akan menuntun engkau masuk dalam percakapan tentang berita Injil.
Bapak Ibu, saya mau tutup khotbah saya dengan satu kesaksian. Beberapa tahun yang lalu saya berkenalan dengan sepasang suami istri di Surabaya Barat. Mereka dari latar belakang kepercayaan yang lain. Dan sejak itu Bapak Ibu, saya masukkan nama mereka di dalam list doa saya. Saya terus mendoakan mereka Bapak Ibu. Bapak Ibu, suatu saat sang ibu mengalami kecelakaan. Jadi dia jual gorengan di salah satu sekolah di Surabaya Barat. Minyak panas di wajan itu kemudian tumpah ke kakinya waktu dia sedang berjualan, mengakibatkan dia luka parah. Yang sangat parah, luka bakarnya begitu mengerikan. Dan setelah dirawat di rumah sakit, dia diperbolehkan pulang begitu untuk rawat jalan. Tetapi kami tidak menyadari bahwa sebetulnya dia pengidap diabetes, maka gula darah itu menyebabkan luka dia semakin buruk, sangat buruk. Dengan cepat luka itu membusuk Bapak Ibu. Infeksi itu kemudian menyebar dan kemudian terjadilah yang namanya sepsis Bapak Ibu. Keracunan darah yang membuat ibu ini koma. Dan di masa kritis ini Bapak Ibu, keluarga dia semua datang. Kami tiap hari berkumpul di depan ICU Bapak Ibu. Dan sebetulnya itu kesempatan yang sangat besar bagi saya bisa cerita mengenai Injil. Satu doa saya Bapak Ibu waktu itu. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong kali ini saja bangunkan ibu ini. Karena ini kesempatan yang besar. Keluarga ini boleh dengarkan Injil. Bangunkan ibu ini Bapak Ibu. 3 hari kemudian Tuhan jawab doa saya. Ibu itu kemudian sadar. Proses pemulihannya sangat panjang. Dia butuh waktu 4-5 bulan di rumah sakit untuk sepenuhnya boleh pulang begitu. Tetapi keluarga ini, semua keluarga besarnya terbuka terhadap Injil. Dan beberapa kali saya bawa mereka untuk beribadah bersama-sama dengan saya. Dan akhirnya Bapak Ibu, salah satu anaknya, anak bungsunya yang laki-laki, itu terima Yesus dan dipermandikan. Bapak Ibu, hidup mereka yang begitu jauh dari Kristus. Tapi sekarang mereka mulai kenal Kristus. Waktu mereka mulai kenal Kristus, hidup mereka diubahkan. Dan mereka menjadi berkat bagi warga di sekitar mereka. Bapak Ibu, inilah karya terbesar Kristus. Membebaskan manusia dari belenggu dosa. Dan membawa mereka kepada kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Ada banyak orang di luar sana yang sedang menantikan kabar baik. Kabar kemerdekaan dari belenggu dosa. Dan Yesus sudah mengutus saya dan saudara sebagai pembawa kabar itu. Maka jangan puas hanya menjadi penonton Injil. Kita tidak dipanggil untuk duduk nyaman di bangku gereja mengagumi Injil dari jauh Bapak Ibu. Tidak. Kita dipanggil untuk menjadi utusannya. Maka mulailah hari ini berdoa bagi mereka yang belum percaya. Mulailah hari ini tunjukkan perhatianmu kepada mereka. Dan mulai hari ini beranilah membagikan Injil. Dan percayalah Bapak Ibu, ketika engkau melangkah keluar, Roh Allah yang sama yang mengurapi Yesus akan bekerja melalui kita. Menjadikan kita semua alat pembebasan bagi banyak orang. Maka Bapak Ibu, maukah Bapak Ibu memberi diri untuk dipakai Tuhan menjadi alat pembebasan bagi mereka yang belum percaya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Engkau telah memerdekakan kami dari dosa. Engkau telah memberi kami hidup yang baru. Tetapi kami sadar kemerdekaan ini bukan untuk kami simpan bagi diri kami sendiri. Tetapi untuk kami bawa keluar. Supaya banyak orang mengenal Engkau. Utuslah kami Tuhan. Sebagai saksi-Mu yang setia kemanapun Engkau menempatkan kami. Di rumah kami. Di tempat kerja kami, di komunitas kami, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Roh Kudus, pimpin setiap langkah kami. Berikan kami keberanian untuk bersaksi. Berikan kami hikmat untuk berbicara. Dan berikan kami kasih untuk melayani. Agar hidup kami menjadi saluran kabar baik bagi dunia yang gelap ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin.